Selanjutnya kita masuk ke materi komposisi fungsi, bagian yang kedua, yaitu tentang operasi komposisi fungsi. Nah, apa itu komposisi fungsi atau fungsi komposisi? Yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, contohnya saja fx dan gx, hingga menghasilkan fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan bulatan kecil atau biasa secara matematika dibacanya komposisi atau bundaran. F bundaran Gx itu artinya fungsi G dimasukkan ke fungsi F. G bundaran Fx itu artinya fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Dalam komposisi fungsi berlaku beberapa sifat, yaitu pertama, komposisi fungsi tidak berlaku untuk sifat komutatif. Artinya, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Jadi ketika G bundaran H dikerjakan terlebih dahulu, lalu hasil dari itu kita mencari F bundaran atau fungsi F, itu akan sama dengan kita mencari terlebih dahulu fungsi F bundaran G, lalu bundaran H. Pada operasi fungsi komposisi juga berlaku sifat identitas. Fungsi F bundaran identitas itu sama dengan identitas bundaran F atau sama dengan fungsi itu sendiri. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk mempermudah. Nah, contoh soal nomor 1, jika diketahui fungsi fx dan fungsi gx, tentukanlah rumus f bundaran gx. Nah, f bundaran gx tadi adalah f gx, atau dengan kata lain, fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Perhatikan, di sini fungsi gx adalah x ditambah 1. Nah, jadi x ditambah 1 ini kita masukkan ke fx. Nah, fungsi gx sama dengan x tambah 1 itu akan menggantikan x di fx. Jika di sini ada x pangkat 2, maka di sini jadinya x ditambah 1 pangkat 2. Dikurang 2x menjadi 2x ditambah 1 ditambah 2. Lalu x ditambah 1 pangkat 2 itu hasilnya x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 2. Lalu kita akan memperoleh x pangkat 2 ditambah 1. Jadi rumus fungsi f bundaran gx itu adalah x pangkat 2 ditambah 1. Untuk penjelasan secara tertulis, bisa lihat di sini. Kemudian tentukan rumus fungsi g bundaran fx. Artinya apa? Artinya kebalikan, fungsi f itu dimasukkan ke fungsi g. Nah, fungsi g itu kan x ditambah 1. Sedangkan fungsi fx itu adalah x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2. Kita masukkan ke gx, ke x yang sini. Berarti jadinya x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 ditambah 1. Di sini diperoleh x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Jadi rumus fungsi untuk g bundaran f adalah x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Lalu jika ada pertanyaan, selanjutnya jika diketahui fungsi fx dan fungsi gx, maka tentukanlah nilai dari f bundaran G5. Ya, jadi ini menentukan nilai dari f bundaran G. Langkah yang pertama adalah tentu kita mencari dulu rumus fungsi dari f bundaran G. Berarti fungsi gx itu dimasukkan ke fungsi fx. Ini langkah-langkahnya, dan kita akan memperoleh f bundaran G itu adalah x pangkat 2 ditambah 1. Nah, karena ditanya nilai dari f bundaran G5, artinya ketika x-nya diganti 5 berapa hasilnya?
Nah, X pangkat 2 ditambah 1 ketika X-nya diganti 5 berarti 5 pangkat 2 ditambah 1. 25 ditambah 1 sama dengan 26. Jadi nilai dari F bundaran G5 itu sama dengan 26. Jika ditanyakan lagi, tentukanlah nilai dari G bundaran F negatif 3. Artinya, langkah pertama kita mencari rumus fungsi dari G bundaran Fx dulu. Lalu langkah yang kedua adalah kita menggantikan nilai dari X min 3 ke rumus fungsi yang telah kita cari sebelumnya. Di sini berarti min 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 3 ditambah 3, nanti kita akan memperoleh 18. Contoh yang nomor 3 adalah ketika kita disuruh untuk mencari bundaran dari 3 fungsi, yaitu fx, gx, dan hx. Maka rumus fungsi dari f bundaran g bundaran h adalah, untuk mencari bundaran dari 3 fungsi sekaligus, yaitu kita mencari dengan melakukan langkah pertama, G bundaran H terlebih dahulu. G bundaran H berarti fungsi H kita ganti atau kita masukkan ke fungsi G. Fungsi G adalah 2x tambah 5. Karena G bundaran H berarti 2 dikali x kurang 5 ditambah 5. Jadinya 2x dikurang 10 ditambah 5, 2x dikurang 5. Ini baru kita memperoleh G bundaran H. Sedangkan yang di soal disuruhnya adalah F bundaran G bundaran H. Selanjutnya, G bundaran H itu adalah 2x dikurang 5. Kita masukkan ke fungsi F, yaitu x pangkat 2 dikurang 3x, itu menjadi 2x dikurang 5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2x dikurang 5. 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 25 dikurang 65x ditambah 15. Nanti kita memperoleh hasil 4x pangkat 2 dikurang 26x ditambah 40. Sehingga rumus fungsi f bundaran G bundaran H, x merupakan 4x pangkat 2 dikurang 26x ditambah 40. Contoh soal nomor 4, jika diketahui juga 3 fungsi yaitu fx, gx, dan hx, lalu kita disuruh cari rumus fungsi h bundaran g bundaran f. Jadi ini terbalik lagi. Maka yang kita cari adalah terlebih dahulu g bundaran f. Ya, g bundaran f, fungsi f dimasukkan ke fungsi g, nanti kita akan memperoleh 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Langkah yang kedua adalah dengan menggantikan rumus atau fungsi G bundaran F itu ke fungsi H. Ya, jadi fungsi H itu kan X dikurang 5. Sehingga menjadi 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 5 dikurang 5. 2x pangkat 2 dikurang 6x. Jadi rumus fungsi H bundaran G bundaran F, X adalah 2x pangkat 2 dikurang 6x. Contoh soal yang terakhir adalah ketika kita disuruh untuk mencari nilai dari fungsi F bundaran G bundaran H 2. Nah, F bundaran G bundaran H2 ini kita cari dengan langkah pertama, yaitu mencari dulu G bundaran H. Ya. G bundaran H, fungsi H dimasukkan ke fungsi G, sehingga menghasilkan 2x dikurang 5. Langkah yang kedua adalah fungsi G bundaran H dimasukkan, ini fungsi G bundaran H, dimasukkan ke fungsi F. Fungsi F itu adalah x pangkat 2 dikurang 3x. Sehingga x pangkat 2 itu menjadi 2x dikurang 5 pangkat 2 dikurang 3x, berarti dikurang 3 dikali 2x dikurang 5. 4x pangkat 2 dikurang 20x ditambah 25 dikurang 6x ditambah 15. 4x pangkat 2 dikurang 26x ditambah 40.
Nah, ini adalah fungsi dari F bundaran G bundaran H. Kita mencari nilai ketika X-nya diganti 2. Tinggal kita ganti saja 2-nya. 4, 2 pangkat 2 dikurang 26 dikali 2 ditambah 40. Nanti kita memperoleh nilainya adalah 4. Jadi nilai F bundaran G bundaran H2 adalah 4.